Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki yang wafat tahun 399 Hijriah rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan bab pertama, babun fil haddi ala luzumi sunnati wa tibail a'immati. Bab tentang anjuran, seruan untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul dan mengikuti para imam-imam kaum muslimin, terutama dari kalangan para sahabat tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Sudah kita lewati ucapan Imam Ibnu Abi Zamanin dan juga hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Zamanin, ya, hadis yang pertama atau riwayat yang pertama. Sekarang kita lanjutkan riwayat yang kedua, halaman 22. Ketemu? Pak Jatum? Taib. Halaman 22, poin yang kedua. Seperti yang kita mungkin sampaikan atau kita lewati kemarin, langsung kita baca dari perawi utamanya, kata Mansur bin Sa'ad qala sami'tu Al-Hasan yuhaddits anin Nabi SAW. Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, menceritakan dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Bab ini tentang anjuran berpegang teguh dengan sunnah, mengikuti para imam-imam ahli sunnah, dibawakan oleh Imam Ibnu Abi Zamanin di awal kitab. Ini sama dengan sebagian ulama-ulama dalam kitab akidah mereka juga mencantumkan di awal kitab pembahasan tentang at-tamasuk bi kitabillah was sunnah,
Ini juga al-had sama kurang lebih. Anjuran berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW disebutkan di awal kitab. Ini untuk mengajarkan kepada kita kaum muslimin bahwa dalam berakidah harus dilandasi oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini yang ingin disampaikan oleh para ulama-ulama tersebut, terutama di awal-awal kitab. Kalau mungkin kita ingatkan, ya mungkin yang ikut kajian kita di TV Roja misalnya, kita pernah menyampaikan 2 mandumah Imam Az-Zanjani Asy-Syafi'i yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Ya, beliau punya kitab Al-Mandumah Ar-Ra'iyah. Demikian pula Al-Mandumah Al-Ha'iyah oleh Imam Abdullah bin Abi Dawud. Itu muqaddimah atau kan itu kumpulan bait-bait syair. Kumpulan bait-bait ya puisilah yang berkaitan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di awal bait ya sama dengan pembahasan kita. Ya, contoh misalnya Imam Abdullah bin Abi Dawud mengatakan tamassak bihablillah wattabi'is sunan wala takun bid'iyan la'allaka tuflih. Kurang lebih seperti itu kata beliau. Tamassak bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah yaitu Al-Quran, dan ikutilah As-Sunnah, dan jangan menjadi pengikut kebid'ahan. Engkau akan selamat, engkau akan sukses. Ini di awal bait beliau menyeru para Al-Qurra, pembaca atau kaum muslimin, untuk menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama, terutama dalam bab al-aqidah. Dan ini salah satu garis pembeda antara manhaj Ahlussunnah dengan manhaj al-bid'ah. Ahlussunnah tidaklah beragama, tidaklah berakidah kecuali landasannya qala Allah wa qala ar-Rasul, bukan akal-akalan semata sebagaimana ahlul bid'ah. Ya, makanya ini ditegaskan di awal-awal kitab akidah. Demikian pula kalau antum masih ingat yang ikut kajian kita di awal ya di masjid ini, kira-kira kitab apa yang ada bab seperti ini? Nah, sekedar murojaah saja. Bismillah. Nah, tebak saja, cuma 4 saja kitab kan kita yang sudah kita khatamkan di masjid ini. Aqidah Salaf Ashabul Hadis, Syarh Sunnah Imam Barbahari. Kemudian apa? Sebelum itu antum terlambat ikut. Lelah bahas. Banyak yang terlambat kok. Nah, yang ketiga apa? Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah. Karangan Imam Ibnu Al-Banna yang hidup juga sama dengan Imam Az-Zanjani tadi. Di abad ke-5 Hijriah. Kitab itu ada ringkasan berapa kitab? Ini sudah tahu. Ada 3 kitab kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah oleh Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali. Itu ringkasan dari 3 kitab akidah. Akidah Imam Al-Ajurri, kemudian akidah Imam Al-Bukhari, dan juga apa? Ibnu Qutaibah. Salah satunya tadi Imam Al-Ajurri. Nanti antum murojaah lagi, yang punya kitab itu dimurojaah lagi. Apapun yang kita khatamkan jangan dibuang, naudzubillahi min dzalik. Dimurojaah lagi. Makanya Imam Bukhari ketika ditanya bagaimana beliau kok bisa banyak hafalan, kuat hafalan, kata beliau bikatsatin nadhar, dengan banyak murojaah. Meskipun sudah dikhatamkan, sudah pelajari, dibuka lagi, diulang lagi. Di antaranya tadi kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, ada pembahasan ringkasan kitab Asy-Syariah oleh Imam Al-Ajurri. Imam Al-Ajurri di awal kitab Asy-Syariah atau di awal-awal kitab Asy-Syariah juga sama membahas bab
at-tamassuk bi kitabillah wa ittiba'i sunnah. Bab tentang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian juga ada bab-bab setelah itu. Baik. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, intinya inilah manhaj Ahlussunnah dalam berakidah. Akidah Ahlussunnah, dakwah salafiyah al-firqah najiyah taifah mansurah hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul. Dan juga ijma' salaf sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-i'tiqad laisa li wa laysa liman huwa akbaru minni. Akidah itu bukan karanganku, bukan karangan orang-orang yang lebih senior dariku. Wa inna ma yu'khad min kitabillah wa sunnati Rasulillah wa ma ajma' ali salaful ummah. Namun akidah itu diambil dari Al-Qur'an, sunnah dan ijma' para as-salaf. Maka kalau kita sekali lagi mau tahu Ahlussunnah yang sejati ini, akidahnya hanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahaba atau wa ma ajma' salafu al-ummah. Baik. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah, riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibn Abi Zamanin di sini seperti yang kita sampaikan, ada yang tidak sahih. Riwayatnya Imam Ibn Abi Zamanin, tapi ada riwayat yang lain yang sahih. Paham? Dan sekali lagi, dalam pembahasan hadis atau riwayat, terkadang ada yang dhaif, ada yang apa? Sahih. Kita tinggalkan yang dhaif, ambil yang apa? As-sahih. Seperti di sini, hadis ini sangat masyhur dan ada dalam Sahih Bukhari. Paham? Seperti nanti dalam footnote ada itu. Kita nggak mau terlalu terperinci karena panjang pembahasannya. Namun dari riwayat Imam Ibn Abi Zamanin, sekali lagi Imam Ibn Abi Zamanin, beliau punya riwayat sendiri. Beliau mengatakan dari Ibnu Mahdi, beliau berkata, menceritakan kepadaku Mansur bin Sa'id, aku mendengar Hasan Al-Basri. Sampai di sini tabi'in menceritakan dari Rasul. Tabi'in murid siapa? Kalau tabi'in mengatakan Rasul bersabda, itu ada yang kurang atau sudah pas? Ada yang kurang, yaitu apa? Intinya seperti 1, 2, 3 langsung ke 5. Paham? Tabi'in selayaknya meriwayatkan dari apa? Sahabat-sahabat dari Rasul SAW. Makanya namanya hadis mursal. Hadis mursal, hadis yang diucapkan oleh tabi'in dari Rasulullah. Paham? Itu termasuk hadis yang dhaif. Paham? Termasuk kumpulan bentuk hadis yang lemah, itu hadis mursal. Dari tabi'in langsung loncat ke siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sekali lagi, ini yang tidak sahih riwayatnya Imam Ibnu Abi Zamanin. Tapi yang lain sahih, bahkan dalam Sahih Bukhari. Antum nanti lihat dalam footnote, yaitu yang masyhur kisah 3 sahabat Rasul SAW ketika mendatangi para istri-istri Rasul, kemudian bertanya tentang ibadahnya Rasul. Ketika diberitahu taqaluha, mereka merasa ibadahnya Rasul itu masih kurang banyak. Namun mereka husnudzan. Mereka mengatakan wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam qad ghufira lahum ma taqaddama min dami wa ma ta'akhkhar. Rasul kurang banyak ibadahnya karena sudah diampuni. Beda dengan apa? Kita. Maka salah satu dari mereka mengatakan usolli wala arkut. Aku akan sholat malam, nggak mau tidur malam. Yang kedua mengatakan asum wala uftir. Aku puasa, tidak mau berbuka. Dan yang ketiga mengatakan la atazawwaju nisa. Aku tidak mau menikahi perempuan-perempuan. Ketika Rasul mendengarkan ucapan 3 sahabat tadi, maka Rasul menegur mereka. Rasul tidak meridhoi ucapan mereka.
Ya, Rasul mengatakan antumul ladina kultum kada wa kada. Kaliankah yang mengatakan demikian tadi? Ama wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Lakin asum wa uftir wa usolli wa arkut. Namun aku, kata Rasul, puasa, aku juga berbuka. Aku salat malam, aku juga tidur malam. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Al-Bukhari. Paham dong? Ya, maka sekali lagi, meskipun riwayat penulis tidak sahih, namun riwayat yang lain sahihah, bahkan sekali lagi dalam sahih Al-Bukhari. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Ya, sekali lagi kita ambil yang sahih tadi dengan kisahnya tadi. Yang pertama, ancaman bagi yang tidak menyukai sunnah Rasul. Man raghiba an, ya, ada kata-kata raghiba an. Kata para ulama, man raghiba an sunnati falaysa minni, ini ancaman bagi yang tidak menyukai sunnah Rasul, yaitu dia bukan dari golongan Rasul. Ini masuk dalam kategori dosa besar. Kemudian yang kedua faedahnya, kewajiban untuk termotivasi mengikuti sunnah Rasul. Kalau Rasul mencela orang yang tidak mau mengikuti sunnah beliau, maka lawannya itu perintah, anjuran, motivasi mengikuti sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sunnah di sini seperti yang kita sampaikan masuk dalam kategori yang mana ini? Ada berapa makna yang kita sampaikan kemarin? Hah? Ayat ini masuk yang mana maknanya? Hadis atau mustahab? Hah? Kalau nggak salah sudah kita sampaikan kemarin nih. Hah? Nah, metode hidupnya Rasul SAW. Makanya tadi berkaitan dengan apa? Puasanya Rasul. Berkaitan dengan apa? Salat malamnya Rasul. Berkaitan dengan masalah apa? Pernikahan Rasul SAW. Ini berkaitan dengan metode hidupnya Rasul SAW. Yang nggak suka dengan metode hidupnya Rasul, metode hidupnya Rasul tadi, salat ya malam dan juga tidur. Tidur asalnya mubah. Tapi kalau orang itu menyimpang dari metode hidupnya Rasul, malamnya terus untuk ibadah nggak tidur, menyelisih apa? Sunnah Rasul SAW. Paham dong? Nah, maka itu ancaman dari yang tidak suka dengan sunnah Rasul SAW. Yang kedua, anjuran untuk mengikuti sunnah Rasul. Dan yang ketiga, tidak semua yang dilakukan oleh individu para sahabat disetujui oleh Rasul. Tidak semua apa yang dilakukan oleh individu, ya, individu, bedakan nanti individu dengan ijma' sahabat. Ijma' sahabat maksum, ini perbuatan individu. Tidak semua perbuatan individu sahabat dia apa? Disetujui oleh Rasul. Ini mau kita sedikit perinci. Dan ini kita sampaikan untuk membantah syubhat alil bid'ah. Mereka mengatakan sahabat itu juga berbuat bid'ah. Ya, ini ucapan yang kurang ajar kepada para sahabat Rasulullah SAW. Mereka tujuannya ini untuk melegalkan bid'ahnya mereka. Kata mereka, siapa bilang ya bid'ah itu nggak ada yang hasanah? Buktinya sebagian sahabat ngarang ibadah baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Ya, di antara contohnya
masalah apa? Salat sunnah wudu. Demikian pula yang berkaitan dengan zikir-zikir yang didengar oleh Rasul dari sebagian sahabat yang beliau ajarkan. Paham? Demikian pula kisah sebagian sahabat kata mereka yang ketika jadi imam terus mengulang-ulang bacaan surat Al-Ikhlas. Paham? Yang intinya di situ akhirnya Rasul menyetujui. Paham? Kata mereka berarti boleh dong berbuat apa? Hal yang baru. Ini buktinya apa? Sahabat. Ya, maka bantahannya yang pertama tadi, nggak semua perbuatan sahabat disetujui oleh Rasulullah SAW. Iya, yang tadi itu disetujui. Kemudian yang kedua, intinya adalah persetujuan Rasul. Paham? Ini yang dinamakan sunnah apa? Takririyah. Ya, mereka sok blow on. Paham? Mereka paham ada sunnah namanya sunnah apa? Takririyah. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah ucapan langsung Rasul. Rasul mengatakan misalnya, ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rakaatain. Ini sunnah qauliyah. Barang siapa masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat apa? 2 rakaat. Ini sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah Rasul SAW. Ya, di antaranya Rasul bersiwak ketika mau salat misalnya sunnah fi'liyah. Ada pula sunnah takririyah. Apa sunnah takririyah? Persetujuan Rasul SAW terhadap ucapan perbuatan sebagian apa? Sahabat. Ini intinya. Paham? Adapun tadi sahabat yang mau beristihad, ya, sholat malam terus apakah disetujui oleh Rasul? Enggak semua. Ya, ini kalau sebagian sahabat saja, ya, yang lebih mulia daripada kita semuanya, Rasul larang. Apalagi mereka. Paham ya? Jadi enggak semua yang dilakukan oleh para sahabat yang belum Rasul ajarkan dia apa? Paham? Barometernya apa? Persetujuan Rasul SAW. Paham? Ini poin yang keberapa? Yang kedua. Yang ketiga. Di saat para sahabat tadi melakukan atau mengucapkan hal-hal yang Rasul belum ajarkan tapi diikrarkan oleh Rasul, itu sebelum turunnya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Agama Islam masih belum sempurna. Paham dong? Ini beda dengan sekarang. Islam sudah sempurna. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Paham dong? Cuma inilah sekali lagi ahlul bid'ah berusaha sekuat tenaga mati-matian cari dalil-dalil untuk melegalkan kebid'ahan apa? Mereka. Meskipun kadang mereka seperti Yahudi, mereka paham sebetulnya. Cuma untuk apa? Membodohi umat mereka. Biar tidak apa? Tersingkap kesesatan mereka. Berupaya cari-cari apa? Dalil untuk apa? Melegalkan kebid'ahan mereka. Nanti akan ada pembahasan lanjutan kullu bid'atin dolalah. Fahim dong? Nah, ini yang sekali lagi untuk membantah kesesatan syubhat mereka yang mengatakan tadi para sahabat juga berbuat apa? Bid'ah, dan dibenarkan Rasul. Bukan Rasul membenarkan bid'ah. Itu sunnah apa? Takririyah. Kalau mau dibahas lagi yang keempat ya. Tadi sahabat, contoh yang membaca Al-Ikhlas diulang-ulang ketika jadi imam, kemudian sebagian makmum bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul mengatakan, selalu tanya kepada imam kalian tadi, kenapa kok suka membaca surat Al-Ikhlas? Kemudian dijawab, li'anna sifatur rahman, karena surat Al-Ikhlas berkaitan dengan sifat-sifat Allah, wa ana uhibbuha, dan aku mencintai
sifat-sifat Allah tersebut. Ya, Rasul mengikrarkan. Lah kalau bid'ah kalian, wahai alil bid'ah, mana takrir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paham? Ini bedanya. Kalau para sahabat tanya kepada Rasul, Rasul membenarkan. Nah, kalau bid'ahnya kalian, mana takrir dari siapa? Rasul SAW. Ya, kalau jawab, dari mimpi, udah yang waras ngalah sudah. Paham tak? Ini intinya sekali lagi. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Ini berkaitan dengan kisah 3 sahabat tadi. Gak semua perbuatan individu sahabat dibenarkan oleh Rasul SAW. Kemudian kalau mau dicontohkan yang lain, banyak. Ya, dalam artian Rasul menegur mereka. Seperti kisah sahabat yang menyembelih sebelum apa? Salat Idul Adha. Apakah dibenarkan? Tidak. Ya, satu kasatu lamin. Sesembelihanmu sesembelihan biasa. Rasul menegur, Rasul menyalahkan. Ya, tidak ada apa? Istilah bid'ah hasanah dalam agama. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Riwayat yang ketiga masih dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ulama tabi'in. Beliau berkata, qala Rasul SAW. Ini namanya hadis apa? Hadis mursal. Dikit-dikit paham lah, meskipun apa? Ya, kalau hadis dari Rasul SAW namanya hadis apa? Marfu. Ya, kalau dari sahabat mauquf. Ya, paling nggak tahu istilah-istilah dikit lah. Nah, hadis mursal termasuk hadis apa? Sahih, hasan, dhaif. Dhaif. Nah, ini hadisnya dari sama Al-Hasan kepada Rasul. Hadis mursal. Ini hadisnya sanadnya, kata pentahqiq, hadisun mursalun wa isnadu dhaif. Meskipun maknanya sahih, yaitu ucapan amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'atin. Amalan yang sedikit di atas sunnah lebih baik dari amal yang banyak namun di atas bid'ah. Ini sudah ada ayatnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Ukurannya baik, bukan banyak-banyakan. Ya, apa baik? Ya, dalam beramal kembali kepada ucapan Fudail bin Iyad, akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang terbaik, yang ikhlas dan yang paling benar. Kata Fudail bin Iyad, yang ikhlas karena Allah, yang benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Ya, apalah artinya banyak kalau bid'ah. Sedangkan Rasul bersabda, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, tidak sesuai dengan ajaranku, maka tertolak. Nggak ada maknanya, nggak ada artinya, nggak ada pahalanya. Ya, sebagaimana juga kata Allah tentang ahlul bid'ah, qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'ah. Katakan wahai Nabi Muhammad, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang yang paling merugi amal ibadahnya, yaitu orang yang sesat dalam kehidupan di dunia, namun dia mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Amalan sebanyak apapun, kalau bid'ah tidak diterima, habaan mansura, dan tentunya berdosa. Bukan hanya tertolak, namun juga berdosa, karena Rasul mengatakan iyyakum wa muhdatsati al-umur. Dan ungkapan ini juga diucapkan oleh
sahabat Rasul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dengan redaksi yang lain namun maknanya sama. Ya, meskipun sekali lagi sanad hadis ini tidak sahih, namun maknanya sudah dikuatkan oleh ayat, oleh hadis, oleh ucapan sahabat, di antaranya ucapan Abdullah bin Mas'ud, al-iktisadu fi sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Bersedang-sedang dalam berpegang teguh dengan sunnah, dalam melakukan sunnah lebih baik dari bersungguh-sungguh dalam berbuat apa? Bid'ah. Sekali lagi, riwayat ini sama dengan sebelum-sebelumnya untuk apa? Seorang muslim muslimah betul-betul istiqamah, konsisten di atas as-sunnah meskipun sedikit. Sebagaimana kata Rasul juga, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling Allah cintai itu yang kontinu meskipun sedikit. Namun sedikit di atas apa? As-sunnah. Sudah sedikit bid'ah lagi. Namun sekali lagi itu lebih baik daripada banyak. Namun juga apa? Bid'ah, lebih banyak dosanya. Intinya tadi ittiba'u sunnah meskipun sedikit. Nah, amalun qalilun fi sunnatin khairan min amalin katsirin fi bid'atin. Antum misalnya selesai salat istighfar berapa kali? Mana yang lebih baik? 3 kali atau 100 kali? Kalau menurut akal apa? 100 kali Ustaz. Namun sekali lagi, ini bukan manhaj salaf. Manhaj salaf tadi, ittiba, meskipun sedikit terhadap sunnah lebih baik daripada banyak. Namun apa? Bid'ah. Rasul saja 3 kali istighfar selesai salat. Sebagaimana kata Thauban, karena Rasul SAW idza insarafa min salatihi istaghfara thalathan. Kata Thauban, sahabat Rasul, pembantu Rasul, Rasul selesai salat fardu istighfar 3 kali. Jangan apa? Pakai akal-akalan. Kan kalau banyak lebih baik, tidak. Yang paling baik yang ittiba, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Taib, lanjut poin yang keempat, riwayat yang keempat. Ini dari Makhul. Sama juga dari kalangan tabi'in. Qala Rasul SAW. Makhul tabi'in meriwayatkan dari Rasul. Hadis apa namanya? Sahih atau dhaif? Akan tetapi kata pentahqiq di sini dan juga kata para ulama, yang sahih ini ucapan Makhul sendiri. Yang benar ini ucapan Makhul ulama tabi'in. Kalau kita bisa katakan ini kata mutiara salaf. Kalau riwayatnya dari Rasul tidak sahih. Tapi kalau dikatakan ini ucapan Makhul, sahih. Paham dong? Bisa membedakan kan? Nggak ngantuk kan? Nah, insyaallah. Kata Makhul, as-sunnatu sunnatan. As-sunnah itu ada 2 macam. Ini yang kita isyaratkan pada waktu, kalau nggak salah muqaddimah atau kajian kemarin atau minggu yang lalu. Ini untuk membungkam kebuduhan sebagian dai-dai yang nyinyiri salafi. Masa sunnah ada yang wajib? Kan sunnah itu jika ditinggalkan tidak apa? Berdosa. Misalnya masalah cingkrang. Sunnah Rasul, kok sunnah Rasul ancamannya neraka? Bodoh, jangan apa? Dipamerkan. Paham tak? Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa yang menutupi mata kaki dari sarung atau celana di neraka. Rasul yang mengatakan. Ini sunnah Rasul, sunnah qauliyah. Namun hukumnya apa? Wajib, karena ancamannya neraka. Paham dong? Ini yang diucapkan oleh ulama tabi'in. Makhul, sunnah Rasul ada 2 macam. Apa itu? As-sunnah sunnatan.
sunnatun fi faridatin. Sunnah yang hukumnya faridah wajib. Ini bagi yang apa? Masih ya GBLK tadi. Ya sunnah itu ada yang wajib. Yaitu tadi yang kita sampaikan, sunnah Rasul ada maknanya metode hidupnya Rasul. Apa yang dilakukan Rasul semuanya. Entah yang wajib, yang mustahab, ya, yang mubah itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu sunnah Rasul. Yaitu apa? Itu metode hidupnya Rasul. Sebagaimana kata Rasul tadi, man raghiba an sunnati falaysa minni. Rasul tidur, asal tidur mubah. Tapi kalau orang itu meninggalkan tidur malam untuk istihad dalam ibadah, bid'ah. Paham? Karena menyelisih apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham dong? Nah, kata makhul, sunnah ada 2. Sunnah yang hukumnya faridah wajib. Ya, seperti tadi sholat 5 waktu. Ya, tidak isbal. Al-akhdhu biha huda. Berpegang teguh dengannya adalah petunjuk. Sebagaimana dalam firman Allah, wa in tuti'u tahtadu. Coba dilihat surat An-Nur, nggak salah itu. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kalian mentaati Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Ketemu? An-Nur ayat 54. Nah, ini sekedar untuk ziyadatu al-bayan. Dan perlu antum ketahui, imam, ya ini tanya lagi kepada antum. Bab ini dan setelahnya, kebanyakan dibawakan riwayat-riwayat. Kalau ditanya misalnya, seperti dalam bab ini misalnya, kenapa kok nggak dibawakan ayat-ayat? Kan masih banyak ayat-ayat tentang apa? Ya, wujubu tamasuk bil kitab was sunnah. Apa jawaban antum? Paham pertanyaannya? Ya, sebetulnya bab ini dalil-dalil dari ayat banyak. Seperti tadi, wa in tuti'u tahtadu. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullah, nadartu fil mushaf wajadtu anna ta'ata Rasul fi 33 maudhi'an. Ketika aku memperhatikan Al-Quran, mushaf Al-Quran, aku dapati wajibnya taat kepada Rasul, ittiba kepada sunnah Rasul ada pada 33 ayat. Tapi nggak disebutkan di sini. Kenapa? Tahu? Paham pertanyaannya? Nggak paham juga? Hah? Paham, cuma jawabannya yang apa? Ahsantah barakallahu fiik. Karena seperti yang kita sampaikan di awal dan disampaikan oleh penulis, ya, motivasi penulis ya menulis kitab ini karena apa? Permintaan dari sebagian ahli sunnah untuk beliau menulis apa? Hadis-hadis. Paham dong? Nggak diminta menulis apa? Semua dalil. Cuma masalah apa? Hadis-hadis. Meskipun beliau kadang sisipkan ayat. Cuma apa? Intinya apa? Hadis. Paham dong? Nah, ini sekedar murojaah saja biar nggak ngantuk. Nah, intinya kata makhul, sunnah Rasul ada 2 macam. Sunnah yang hukumnya wajib, berpegang teguh dengannya, itu petunjuk mendapatkan hidayah. Khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tarkuha dhalalah. Meninggalkannya itu kesesatan. Antum kasih catatan sebagaimana dalam hadis tadi, man raghiba, yang tidak suka. Paham dong? Orang itu sesat. Tadi, ya, Rasul telah memberikan penjelasan. Rasul puasa juga berbuka. Orang itu mengatakan, ana masih kuat. Bisa apa nanti bukanya sekaligus, ya, sehari kemudian, 2 hari dirapel. Paham dong? Ya, kayaknya apa? Oh iya ya, Masya Allah, ahli ibadah nggak mau makan, buka puasa. Ini namanya apa? Dolalatun. Paham dong? Ya, ini adalah apa? Menyimpang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Beda kalau orang nggak mau makan karena emang nggak ada yang mau dimakan. Namun karena yang tadi yang pertama niatnya untuk apa? Ijtihad fil ibadah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu namanya apa? Sesat. Dan bedakan antara maksiat dengan apa? Bid'ah. Orang misalnya nggak sholat subuh. Karena apa? Nah, karena malas. Karena habis begadang. Dengan yang apa? Meyakini sholat subuh. Bukan termasuk misalnya ajaran agama. Ini beda. Yang satu ahli maksiat, yang satu bisa kufur akbar kalau misalnya mengingkari kewajiban sholatnya. Namun bedakan antara maksiat dengan apa? Ahli bid'ah tadi. Kemudian yang kedua kata makhul wa sunnatun fi ghairi faridah. Sunnah Rasul yang enggak wajib, yang mustahab. Ini yang disebutkan oleh ulama fiqih yang sudah kita sampaikan di antara 4 makna as-sunnah, yaitu mustahab jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Al-akhdhu biha fadilah, melakukan sunnah yang kedua ini fadilah, keutamaan. Wa tarkuha laisa bi khati'ah, meninggalkannya tidak salah. Jangan antum terlalu semangat ittiba'us sunnah sampai kebablas. Ada orang masuk masjid langsung duduk, tarik tangannya, sholat dulu. Kalau enggak inti ahli bid'ah. Ini enggak waras. Paham tak? Ini hukumnya apa? Kalau sekedar nasihat, kok enggak sholat tahiyatul masjid? Enggak ada masalah. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw sopo, namun sampai atau sampai diboikot, anak enggak mau bicara sama inti karena inti enggak tahiyatul masjid. Ini waras saya inti. Paham tak? Allah dan Rasulnya saja apa? Enggak mewajibkan, enggak memberikan ancaman. Inti kok apa? Inti apakah pembuat syariat? Paham? Orang misalnya enggak bersiwak sebelum apa? Sholat. Inti alil bid'ah. Karena apa? Enggak? Karena Rasul ini orang yang apa? Sama dengan sebagian alil bid'ah ketika nyinyiri dakwah salafiyah. Saya hafid Quran, Rasul hafid Quran, kalian katanya ahli sunnah enggak hafid. Sekarang apa hukum hifdzul Quran? Paham? Apakah wajib? Kalau sekedar cingkrang saja gampang. Gampang apa? Buktinya itu enggak cingkrang-cingkrang sampai sekarang. Paham? Katanya gampang, umdo saja. Ini orang yang apa? Enggak faham as-sunnah sunnatan. Mana sunnah yang wajib? Ancamannya neraka tadi kalau enggak apa? Cingkrang tadi. Dalam Sahih Bukhari hadisnya. Paham? Sedangkan hafalan Al-Quran tidak ada kewajiban. Itu keutamaan. Paham? Ini membalak-balikkan apa? Fakta. Sama dengan sebagian orang yang sok mengikuti sunnah. Karena nggak diundang nikahan apa? Oh, diboikot ini. Paham? Oh, dicaci maki habis-habisan. Sedangkan yang postingannya sesat bahkan kufur akbar tetap apa? Dipuja-dipuji. Ini orang yang apa? Nggak waras. Paham? Yang sunnah, yang artinya mustahab, keras luar biasa, yang meninggalkan diboikot. Sedangkan yang sunnah faridah, bahkan yang berkaitan dengan akidah, melempem, bahkan apa? Pura-pura buta, pura-pura tuli, pura-pura bisu, tidak mau apa? Mengingkari kemungkaran orang-orang yang jatuh ke dalam kesesatan. Paham dong? Maka sekali lagi tempatkan semua pada tempatnya. Makanya pernah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah taala ditanya ketika daurah, insyaallah kita lanjutkan ba'da adzan. Wallahu taala. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Melanjutkan ucapan makhul tadi, sunnah ada 2 macam. Sunnah yang hukumnya wajib, berpegang teguh dengannya adalah petunjuk, meninggalkannya adalah kesesatan. Dan sunnah yang tidak wajib, melaksanakannya, mengerjakannya adalah suatu fadilah, keutamaan, dan meninggalkannya tidak
salah, tidak keliru. Ya, kita sambung tadi dengan ucapan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala ketika di daurah beliau ditanya tentang fenomena yang ada di pondok pesantren. Kadang ada sebagian pondok, kalau santrinya nggak puasa Senin Kemis dikasih ikop. Apa ikopnya? Nggak dapat makan. Paham? Ya, padahal apa? Hukum puasa Senin Kemis apa? Kok dikasih ancaman? Allah dan Rasulnya saja nggak mengancam. Itu ringkasan ucapan beliau. Paham dong? Maka keliru. Membiasakan berbuat sunnah tapi apa? Menyelisihi sunnah. Paham dong? Melatih santri untuk terbiasa dengan melakukan hal-hal yang sunnah fi ghairi faridah, tapi caranya menyelisih apa? Sunnah. Rasul nggak pernah wajibkan atau memberikan ikop kepada yang nggak puasa Senin, Kamis misalnya. Paham dong? Tidak sama dengan yang lainnya. Maka apa? Harus bisa meletakkan sesuatu pada apa? Tempatnya. Yang memang itu sunnah, yang maknanya mustahab. Jangan sampai orang itu sampai diberikan apa? Sanksi ataupun ancaman. Sama dengan tadi. Oh, orang ini nikah kok diam-diam nggak ngundang, diboykot. Ini nggak paham apa? As-sunnah sunnatun fi faridah wa sunnatun fi ghairi faridah. Nah, sama dengan alil bidah tadi yang dibolak-balik hafal Quran kayaknya sudah ahli sunnah. Paham dong? Sedangkan yang cingkrang tadi dinyinyir padahal itu ancamannya berat yang menyelisihi sunnah Rasul. Kalau ditanya mana orang yang nggak hafal Quran ancamannya ada enggak? Nah, sekali lagi itulah alul bidah al-qaul bila ilmu ditinggalkan asbun saja dalam berbuat, dalam berucap. Kita lanjutkan poin berikutnya, riwayat yang kelima langsung dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalatun. Ini potongan hadis Irbad bin Sariyah, setiap bid'ah itu sesat. Kata pentahqiq, hada hadisun sahih bima jam'u turuqihi. Hadis ini sahih dengan banyak riwayat-riwayatnya. Dan ini hadis masyhur, ada dalam Arba'in An-Nawawiyah, riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan seterusnya. Dan ada ungkapan yang bagus juga dari pentahqiq. Halaman berikutnya 25 di footnote itu ada kata-kata wa dzakarahu syekhuna al-imam al-allamah Abu Abdurrahman al-Wadi'i rahimallah fi sahihil musnad. Hadis ini disebutkan oleh guru kami al-imam al-allamah Abu Abdurrahman al-Wadi'i. Wallahu alam, pentahqiq barangkali memang muridnya Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimallahu ta'ala. Lewat redaksi ini. Dan ini juga yang membuat kita mungkin lebih nyaman dalam artian pentahqiq terlihat salah satu tanda Ahlus Sunnah sebagaimana kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i min alamati Ahlus Sunnah hubbuhum li a'immati as-sunnah. Tanda Ahlus Sunnah cintanya mereka kepada ulama Ahlus Sunnah. Di antaranya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Kalau ahlul bid'ah secara umum atau kelompok hizbin secara umum susah mengatakan ucapan seperti secara umum. Adapun kalau yang nyelinap jadi bunglon bisa jadi. Cuma secara umum hubbuhum li a'immati as-sunnah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Hadis Al-Irbad bin Sariyah masyhur. Ana rasa banyak yang dari antum hafal hadis ini. Ada yang mau setoran hafalan? An Abi Naji Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Naam. Biar enggak ngantuk.
hadis Irbad bin Sariyah. Baik. Apa perlu diwajibkan buat PR ya? Baik, ini hadis ya selayaknya terutama bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk betul-betul memahaminya, apalagi kalau bisa dihafalkan, diingat-ingat terus. Ya, karena hadis ini sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah taala dalam kitab beliau Dirasatun fil Manhaj, mengandung usul manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengandung prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah dalam sebagian kesempatan kajian terutama di luar Surabaya kita jadikan muhadharah dengan judul prinsip manhaj Ahlussunnah dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Coba nanti dilihat di YouTube kita, rekaman kajian kita, judulnya kalau tidak salah prinsip manhaj Ahlussunnah dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ringkasnya Irbad bin Sariyah mengatakan wa adzana Rasul sallallahu mau'idatan wajilat minhal qulub wa darafat minhal uyun. Pernah suatu saat Rasul memberikan wejangan kepada kami dalam keadaan yang sangat mendalam sampai mata kami bercucuran air mata, hati kami bergetar. Kami pun berkata, ka'anna mau'idatul muwaddi', ya Rasulullah, ini seolah-olah wasiat perpisahan. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Kemudian Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abrun habasyi, dan mendengar serta taat kepada pemimpin meskipun dari budak Ethiopia. Fa inna man yashminkum fasal ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Alaikum bisunnati, peganglah sunnahku, wa sunnatil khulafaur rasyidin, dan sunnah para khulafaur rasyidin. Adu alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geram kalian. Kemudian kata beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru dalam urusan agama bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Ini inti pembahasannya. Cuma kalau kita kaji lebih dalam lagi tadi dari awal hadis, luar biasa. Ini bisa sampai subuh. Siap? Kalau antum siap, anak nggak siap. Tapi antum ngomong siap, sekarang aja sudah ngantuk-ngantuk. Nggak ada kopinya lagi. Taib, ya? Iya nggak siap. Taib. Intinya, ringkasannya kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, ada beberapa prinsip manhaj Ahlussunnah. Yang pertama, tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid. Bahkan ada ungkapan bila yang sangat indah, Ahlussunnah atau as-salafi yuhibbut tauhid wa yuhibbu an yudhkara tauhid. Bahwasanya namanya Ahlussunnah, namanya salafi, suka dengan tauhid, suka disebut tentang tauhid, suka dengan dakwah tauhid. Bukan seperti sebagian orang dakwah tauhid malah apa? Dibubarkan, digembosi, malah diboikot, takmirnya diprovokasi untuk membubarkan kajian akidah. Na'udzubillahi min dzalik. Intinya ini yang pertama, dari mana Syekh ngambil faedah hadis Irbad bin Sariyah? Ada usul manhaj salafi Ahlussunnah, yaitu tahqiqut tauhid, mewujudkan tauhid, menghidupkan tauhid, mendakwakan tauhid, mengedepankan tauhid, memproteskan tauhid. Dari mana? Nah, dari lafaz tadi. Tadi kan sudah Anda bacakan hadisnya. Dari kata-kata yang mana? Naam ahsantum. Usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Nah, tiap Jumat antum dengar, apa arti takwa? Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan. Apa perintah Allah yang paling utama? At-tauhid. Apa larangan Allah yang paling utama? Larangan dari syirik, sebagaimana dalam awal-awal surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum. Perintah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid. Larangan pertama dalam Al-Quran, fala taj'alu lillahi andadan, jangan membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Larangan dari berbuat syirik.
Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.